Halo adik-adik semua, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab kegiatan ekonomi di masyarakat. Yuk, apa sih kegiatan ekonomi di masyarakat itu? Nah, kegiatan ekonomi di masyarakat itu terbagi menjadi tiga, ada jenis usaha ekonomi masyarakat, jenis usaha berdasarkan pengelola, dan kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama ada jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, apa sih jenis usaha ekonomi masyarakat itu? Yuk kita lihat satu-satu. Nah, jadi jenis usaha ekonomi masyarakat itu pertama ada agraris. Nah, agraris ini bisa dilihat Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Nah, usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Jadi agraris ini yang biasanya kita makan dari tanaman kayak ya ini tadi ada padi, jagung, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada apa sih? Peternakan. Nah, peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Nah, hasil peternakan ini terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Ada peternakan hewan kecil yaitu kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Kemudian peternakan hewan besar, sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian terakhir ada peternakan unggas yaitu ayam, itik, burung, dan puyuh. Jadi peternakan ini biasanya tuh daging-daging yang sering kita makan setiap harinya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada perikanan. Nah, secara umum perikanan itu dibagi menjadi dua, ada perikanan darat dan perikanan laut. Bedanya tuh apa sih? Maksudnya perikanan laut itu berarti ikan-ikan yang hidup di laut yang airnya asin, sedangkan perikanan darat ikan-ikan yang hidup di darat yang airnya itu tawar atau payau. Payau itu air yang ada di tambak pinggir pantai gitu atau enggak di sungai, itu air payau. Nah, perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Nah, ikan air yang pertamanya ada air tawar yang dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Nah, yang biasa kita lihat kalau ikan tawar ini yang biasanya di pinggir jalan gitu yang sering kita makan di rumah juga ada ikan lele, ikan nila, ikan mujair, gorame, dan ikan mas. Nah, selanjutnya itu ada perikanan air payau. Nah, perairan ini dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Bandeng tuh enak banget loh. Nah, selanjutnya ada perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Nah, usaha yang air laut ini seperti ikan yang ada di sini ya, ke teman-teman, kayak ikan tuna, ikan salmon, pokoknya ikan-ikan yang hidup ada di laut. Oke, selanjutnya ada jenis usaha ekonomi pertambangan dan kehutanan. Nah, pertambangan itu yang biasanya kita lihat seperti ini nih, gambar pada yang di bawah sebelah kiri. Jadi barang tambang itu dapat dibedakan menjadi berikut. Ada barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Emas yang seperti biasanya kita lihat atau yang ibu kita pakai. Terus ada barang tambang mineral non logam. Misalnya ada belerang, gypsum, marmer, atau batu gamping. Nah, belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping ini biasanya dipakai untuk seperti bangunan, biasanya untuk hiasan yang ada di rumah. Mungkin orang tua adik-adik pasti tahu. Selanjutnya ada barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi ini seperti bensin yang biasanya untuk isi mobil dan isi motor. Nah, selanjutnya ada juga kehutanan nih. Kehutanan yaitu hasil hutan berupa kayu diolah menjadi bahan baku, kertas, dan juga membuat peralatan atau mebel. Nah, selain itu, kayu ada getah karet digunakan untuk membuat karet dan ban. Hutan juga menyerap menjadi daerah resapan air dan penyedia oksigen. Jadi hutan itu punya banyak sekali fungsi. Nah, biasanya kayunya itu bisa dibuat meja, kursi, dan hal lainnya. Sedangkan bisa juga dibuat kertas, tisu juga dari kayu dan pohon-pohon yang kita lihat. Selain itu, nggak ada hutan juga nanti kita nggak ada oksigen karena hutan ini atau pohon-pohon ini yang akan menyerap karbon dioksida untuk menjadi oksigen.
Oke, selanjutnya ada jenis usaha masyarakat perdagangan. Nah, perdagangan ini adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya ini, ada ibu-ibu di jualan pasar. Mereka ini berdagang sayuran agar dibeli, seperti itu. Selanjutnya ada perindustrian. Nah, perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Sumber daya alam ini seperti hutan, tanaman seperti itu ya. Nah, usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, home industry, industri sedang, dan industri besar. Seperti apa sih contohnya? Seperti susu. Susu yang kita beli yang ada di Indomaret itu susunya dari sapi kan. Nah, tapi sapi itu merupakan bahan mentah, kemudian susunya dari sapi itu bahan mentah yang diolah menjadi barang jadi kotak susu yang biasanya kita beli. Nah, selanjutnya ada jasa. Jasa yaitu jenis usaha pariwisata, merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa adalah pariwisata, transportasi, perbankan, keuangan, perhotelan, kesehatan, dan hukum. Nah, contohnya ada dokter yang ada di atas nih. Jadi dokter ini termasuk jenis usaha ekonomi jasa kesehatan karena dia memberikan jasa kepada masyarakat untuk mengobati pasien atau orang sakit. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis usaha berdasarkan pengelola. Jadi jenis usaha itu bisa dikelola sendiri maupun dikelola kelompok. Nah, dikelola sendiri itu apa sih? Nah, usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Jadi dikelola oleh satu orang. Nah, usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Beberapa contoh usaha perorangan adalah usaha pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Contohnya seperti pertanian yang di awal tadi, dan perdagangan seperti ibu-ibu jual pasar. Mereka kan jualan sendiri kan, jasa dokter juga dokter sendiri. Itu ada maksudnya dikelola sendiri. Nah, selanjutnya dikelola kelompok, yaitu usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Nah, bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Ada firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara BUMN atau koperasi. Nah, kalau BUMN ini contohnya seperti PLN. PLN itu dikelola oleh negara dan bareng-bareng ngelolanya, nggak sendirian, nggak seperti yang tadi ibu-ibu yang jualan di pasar, makanya disebut dikelola kelompok. PLN itu yang biasanya bayar listrik itu loh. Oke, selanjutnya ada jenis usaha yang di kelompok pertama firma. Nah, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Nah, yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. Nah, ini adalah didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan sebagai investor atau yang memberi dana dan pengelola CV. Anggota pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Nah, selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. Nah, ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Jadi, PT ini seperti pabrik-pabrik yang udah gede, perusahaan-perusahaan yang udah gede, yang punya gedung, mereka punya industri sendiri. Nah, orang-orang yang ngasih saham ini adalah orang-orang yang ngasih duit. Nah, karena mereka ngasih duit, artinya mereka ikut dalam membangun perusahaan tersebut. Nah, untuk sebagai bukti, mereka akan dikasih bukti namanya saham, seperti itu. Nah, selanjutnya ada badan usaha milik negara BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Nah, di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Jadi, BUMN seperti PLN yang sebelumnya saya jelaskan, itu merupakan
modalnya, bentukannya itu dikasih oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang ngasih uang ke PLN supaya mereka bisa buat listrik untuk masyarakat, seperti itu. Terus ada koperasi. Nah, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, orang-orang yang berada dalam koperasi ini memiliki satu asas yang sama, yaitu rasa kekeluargaan yang tinggi untuk meningkatkan ekonomi masing-masing anggota di dalamnya. Contohnya, kayak orang-orang yang ada kadang tuh banyak orang yang jualan di pinggir jalan, itu koperasi yang mirip kayak Indomaret tapi usaha kayak serba ada gitu, tuh biasanya seperti koperasi. Jadi mereka patungan terus bikin koperasi usaha bareng-bareng dan asasnya kekeluargaan. Nah, selanjutnya Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh aku ya, Kak Grace. Nah, jadi materi ketiga kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi sendiri dibagi menjadi 3 nih adik-adik. Ada produksi, ada distribusi, dan ada juga konsumsi. Nah, apa sih bedanya? Nah, coba yuk kita belajar satu-satu. Yang pertama, produksi. Produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Nah, terus yang kedua nih, ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Dan yang terakhir ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang biasa melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Nih, kita lihat coba ya di contohnya supaya lebih jelas. Ini ada petani. Petani itu dia kegiatan ekonominya adalah berproduksi karena dia menghasilkan beras untuk kita makan. Nah, kemudian beras itu akan disalurkan kepada misalnya ibu-ibu warung gitu, warung-warung dekat rumah kalian. Nah, warung-warung itu bertindak sebagai distributor yang melakukan distribusi. Nah, terus terakhir nih, kita sebagai konsumsi yang makan beras itu jadi nasi. Kita itu disebut dengan konsumen atau yang melakukan kegiatan konsumsi. Gitu. Boleh next? Nah, kan tadi udah belajar tuh dari awal sampai akhir. Coba yuk kita sekarang latihan soal, kita diskusi, kita jawab 5 pertanyaan ini. Yang pertama, sebagai negara maritim, berikut usaha yang cocok untuk di Indonesia adalah, kita lihat ya adik-adik, kata kuncinya maritim. Maritim itu merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya adalah wilayah perairan. Berarti kalau perairan, jawabannya kira-kira apa? Perikanan dong ya, berarti jawabannya A, gitu. Terus kita lanjut ke nomor 2, yaitu jenis usaha yang memberikan layanan kepada masyarakat biasa disebut dengan jenis usaha. Coba deh tadi diingat-ingat lagi yang Kanada jelasin sebelumnya. Jenis usaha yang memberikan layanan apa coba? Jasa ya, yang A. Jadi nomor 2 jawabannya yang A, jasa. Kemudian lanjut nomor 3, salah satu contoh kegiatan ekonomi distribusi adalah, nah ini baru banget nih, aku jelasin ya. Tadi membuka warung, ibu-ibu dekat rumah. Itu mereka bertindak sebagai distributor ya, yang mendistribusikan barang. Berarti jawabannya yang D. Lanjut nih, dikit lagi. Nomor 4. BUMN merupakan singkatan dari, yang ini hafalan ya. Yang ini tadi udah jelasin juga sama Kanada, kepanjangannya itu Badan Usaha Milik Negara. Jadi yang dimiliki negara perusahaannya. Kemudian yang terakhir nih adik-adik, jenis usaha yang berkegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi adalah, ini juga sama ya, coba tadi diingat-ingat Kanada bilangnya apa. Kata kuncinya mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Berarti itu adalah kegiatan D ya, perindustrian. Karena peternakan itu berhubungan dengan hewan, perkebunan itu yang sayur-sayuran tadi, dan pertanian itu mungkin yang padi gitu, makanan pokok ya. Jadi kalau ini perindustrian. Oke, going next.
adik-adik, sekian dari aku sama Kanada. Semoga bermanfaat adik-adik pelajarannya. Bye.